yuk kita diskusi sama teman-teman yang lain. Ya, kasih. Ya. Bil. Kenapa? Yuk kita diskusi. Beda yuk. Ayo, gas. Assalamualaikum. Guys, kan kita lagi pada pakai batik-batik ini bareng. Kalau dengan kata batik, kalian tuh ngiranya apa sih? Dengan acara resmi sih, kayak acara pernikahan. Biasanya batik dipakai buat acara-acara formal sih. Nah, iya juga sih. Tapi kan batik lebih dari sekedar baju yang biasa kita pakai waktu formal. Batik itu punya makna dan filosofinya sendiri. Batik juga udah mendunia loh. Nah, itu bisa kita bahas lebih dalam aja nih, supaya nambah wawasan juga. Kalau kita bicara tentang batik, ternyata sejarahnya sangat panjang sekali loh. Batik berasal dari kata amba yang berarti menulis dan titik. Batik sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa, seperti Majapahit dan Mataram. Dulu kain batik hanya boleh digunakan untuk para bangsawan dan keraton. Nah, yang menarik, setiap motif batik memiliki makna filosofi yang sangat mendalam. Misalnya motif parang yang menggambarkan kekuatan dan keberanian. Nah, perjuangan batik gak berhenti sampai situ aja loh. Sejak tahun 1800, batik mulai dikenal dunia lewat jalur perdagangan. Lalu pada abad ke-20, batik mulai dikenal karena sering ikut acara kenegaraan. Lalu pada 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Bangga banget kan? Bahkan sekarang batik ikut tampil dalam ajang fashion internasional loh, kayak Paris Fashion Week, London Fashion Week. Terus batik juga sekarang udah mulai dipakai sama tokoh dunia kayak Barack Obama, Nelson Mandela. Nah, itu artinya batik bener-bener mulai dikenal sama dunia. Tapi tetap akarnya dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, batik sudah menjadi bagian dari identitas nasional, Gi. Batik dipakai di berbagai acara, mulai dari acara resmi kenegaraan, pernikahan, bahkan sampai seragam sekolah loh. Di setiap daerah juga memiliki ciri khas batiknya masing-masing. Ada batik Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Cirebon, Madura, Kalimantan, bahkan sampai Papua loh. Perbedaan motif itu yang justru memperlihatkan kebudayaan kita. Meskipun berbeda-beda, semuanya tetap milik negara Indonesia. Itulah mengapa 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional untuk memperkuat bahwa batik adalah simbol persatuan dan juga keberagaman di Indonesia. Tapi teman-teman, selain batik itu luar biasa, kita juga punya ancaman di era globalisasi ini. Kayak misalnya anak muda zaman sekarang kayak kita gini lebih suka untuk berpakaian impor modern dibanding batik tradisional. Terus juga teknik printing semakin menggeser seni batik tulis, padahal batik tulis itu punya nilai filosofi yang tinggi dan nilai seni yang tinggi. Terus regenerasi pengrajin juga semakin lama semakin menurun karena anak muda zaman sekarang tidak tertarik untuk membatik, sedangkan pengrajin yang lama semakin menua. Yang lebih parahnya lagi, batik negara kita juga sempat diklaim oleh negara lain. Kalau misalnya kita terus-terusan gak peduli, bisa jadi batik negara kita diklaim oleh negara lain. Nah, karena itu kita semua tuh punya peran untuk melestarikan batik. Caranya banyak loh. Yang pertama, edukasi sejak sekolah agar generasi muda itu bisa mengenal filosofi dari batik. Yang kedua, inovasi desain. Batik juga bisa loh dikombinasikan dengan gaya modern supaya bisa lebih menarik kaum muda. Yang ketiga, dukung UMKM dan pengrajin lokal dengan cara promosiin atau berjualan di online. Dan yang keempat, kita harus bangga pakai batik, bukan hanya di acara formal, kita juga bisa menggunakan batik itu di kegiatan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir nih, perlindungan hukum internasional itu sangat penting supaya batik itu tidak diklaim atau diakui oleh negara lain. Nah, kalau semua itu kita lakukan, batik pasti hidup dan terus mendunia. Jadi, batik bukan hanya sekedar kain bermotif. Batik adalah Warisan, identitas, Dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita lestarikan, kita pakai dan kita banggakan karena kita adalah Indonesia.